Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini konten pertama kita talkshow bersama legenda. Saat ini kita sudah kedatangan salah satu legenda berserikap dari awal perserikatan sampai sekarang, Mas Mursalim. Mas, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Jadi aku itu eling sampean biyen iku ya pas cilik iku sing paling tak ilingi adalah ketika aku pas di SSB Canda Birawa itu, sing tak ilingi adalah sampean iku mesti numpak sepeda ontel jengki ya. Bal ning gone nguri iku pas res iku biasane ya. Pas res terus mari ngono sepeda teko Tulungrejo sampai apa jenenge Canda Birawa. Bal iku kadang gak digawe. Nah, sampean kadang latihan dewe, terus enek Pak Ipung, terus enek arek-arek SSB, iku yang pertama. Terus yang kedua, sing paling tak ilingi iku zamane Pak Solekan. Ya. VU Tomek iku sampean iku beberapa kali iku budal dhisik. Ya. VU Tomek budal dhisik. Ning ngarep stadion iku jek rokokan. Pak Nurbi nggawa mobil teko mes iki. Ya. Sampean wis ndek kono. Tapi VU Tomek ku beberapa kali ku lumayan dhuwur dhewe. Itu pertama kali mengenal sepak bola sampai akhirnya ke Persedikap itu ya apa Mas? Dulu saya di sini di tahun pertama kali tinggal di Kediri itu 1987. Saya sudah besar, usia saya SD itu kelas 1, itu umur 10 tahun Mas. 10 tahun, setelah itu memang hobi saya sepak bola. Sepak bola, idola saya dulu Maradona, sejak kecil. Sejak kecil idola saya Maradona. Setelah itu menginjak SD kelas 2, 3, saya memang punya hobi sepak bola. Dari keluarga saya bukan pemain sepak bola semua memang. Tapi saya kepingin menjadi sepak bola. Tujuannya apa? Karena saya punya tahu timnas dulu zamannya timnas itu Ruby Darwis, Rocky Puterei. Itu membuat saya termotivasi untuk bermain bola. Akhirnya gimana caranya saya harus betul-betul bisa menjadi pemain bola profesional waktu itu. Juga di Pare, mungkin penduduk Pare masih belum sempat sampai ke katakanlah dulu timnas gitu. bukan timnas, memang cita-cita timnas, tapi katakanlah kita main di divisi utama. Oh ya, divisi utama dari Perserikatan puncaknya itu. Jadi dalam karir saya itu saya tidak mau kalah. Ya, gimana caranya saya tetap menambah latihan. Selain latihan dulu di klub saya, dulu awalnya saya munculnya dari klub Indonesia Muda IM. Setelah itu Buana Putra, terakhir ya di Buana Putra. Setelah itu saya baru di Persedikap. Persedikap itu berarti 98. Saya junior 92. 92 malah nih. Ya, 92 itu junior sampai 95. Paling lama. Magang res 1 tahun, 96 itu karena akhirnya saya ngikuti event 23. Dulu namanya Karang Taruna. Di situ setelah itu saya pemain terbaik. Ketemu Pak Solekan diajak. 97 nih 97. Pak Solekan nih. Kan pertama Persedikap naik itu kan 96. 97. Ali Masuda, Bambang Derajat itu di situ saya pelatihnya dulu kan Rai Bawo sampai setelah setengah kompetisi diisi Pak Solekan. Pak Solekan masuk. Pak Solekan tahu saya, ketemu saya itu di Karang Taruna. Setelah itu saya diajak magang selama setengah musim yang akhirnya kita promosi saat itu. Iya ya? Bukan.
setengah musim di divisi utama. Oh, di divisi utamanya. Oh, ya. Sudah di divisi utama nih. Iya, oh, 97 itu sudah di divisi utama. Jadi di situ saya juga menambah karena waktu itu masih sekolah juga. Kosgoro. Itu jalan karir saya dari SD kelas 5 itu saya sudah mengikut di Suratin nggih. SD kelas 5 sampai SMP res 1 tahun di 96 karena saya merasa takut waktu itu disuruh seleksi. Saya merasa takut, memang sepak bola ada karirnya, ada jenjangnya, jadi saya tunggu waktu itu pas di U23 saya ketemu teman-teman yang saya satu angkatan itu bagus. Pak Solekan kita sparring dengan Persidikap senior itu kita selalu menang. Saya selalu cetak gol, akhirnya diajak terus magang gitu. Berarti karir profesional pertama itu untuk masuk liga di divisi 1 98 ketika kita sudah degradasi terus mau 2 tahun bangkit lagi. Nah, itu seharusnya kan kita waktu 2008 itu pun 98 itu pun harusnya kita bisa promosi. 98 kasus Persibaya Arema. Yang itu. Akhirnya kita main di Semarang. Nah, 99 2000 itu Jepara. Kita bisa lolos itu. Ya. Kita lolos penyisian, lolos grup tengah kalau nggak salah. Ya, grup tengah. Kita main di Kamal Junaidi. Ya. Betul. Nah, itu satu grup sama Persijap tuan rumah, Persikabo sama Persidafon. Itu ya, 4 di Persidikap. Persidikap 4. Itu kan kesempatan sebenarnya. 8 tim. 8 tim yang lolos ke divisi utama. 8 tim banyak itu sebenarnya. Banyak waktu itu. Di saat itu saya itu masih sangat kecil, tapi cerita yang berkembang niku sangat menyeramkan. Ya. Jadi memang kondisi sepak bola seperti itu. Setelah itu yang promosi ke divisi utama itu banyak klub. Kita punya potensi sebenarnya. Ya. Jenengan ingat beberapa pertandingan pertama di Jepara nih? Ingat, masih ingat. Lawan pertandingan pertama itu kita Persidafon yang menang duluan 3-0. 3-0 kita sudah dibalas 2 gol. Ya. Dan memang sepak bola kita nggak tahu. Kita panas dulu, orang sudah cetak gol leha-leha, ternyata di babak kedua sana makin panas. Itu Pak Solekan ya, Pak Solekan. Awal-awal 442 ya betul. 442 ketika semua tim di Indonesia itu masih memakai 352. Betul. Nah, itu skema itu memang bagus. Setelah itu suksesnya di 2002 akhirnya kita bisa promosi. Sebelum kita promosi itu Pak Salim, jenengan kan pelaku sejarah ketika kita lawan Persijap. Kondisi stadion, terus atmosfer pertandingan saat itu akhirnya kita bisa menahan Jepara. Tuan rumah. Itu ketika di locker room itu seperti apa kondisinya? Kalau ini pribadi saya sendiri itu pelakunya, saya tuh baru pertama kali ditonton dengan 30.000 penonton. Saat itu. Kamal Junaidi nih. Iya, saya bangga. Saya mau tunjukkan kemampuan saya, apa yang saya punya saya keluarkan semua gitu. Bangga, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa grogi gitu loh. Tapi memang kita sudah dibentuk sama almarhum Pak Solekan itu, kita di luar ada harus berani. Soalnya kita sudah punya poin lawan Persidafon di saat itu juga kan. Itu juga. Nah, seperti itu mental kita juga memang sudah ditata kita itu digembleng sama beliaunya. Kita orang kampung, kita orang pinggiran, tapi kita bisa menunjukkan. Nah, itu memang motivasi itu memang yang saya harapkan sama adik-adik kita, generasi muda yang sekarang itu
seperti itu harapan saya. Persija itu ketika kita awal jenengan masuk ke stadion sebenarnya sudah seperti apa kondisi teman-teman pemain, pelatih itu gimana, Pak? Kalau itu kan memang kayak di situ tuh saya ngerasa itu finalnya di situ sebenarnya. Kalau itu kita nggak tahu sebenarnya apa yang tapi kalau saya merasa itu ya saya ditonton banyak penonton itu sudah kebanggaan saya. Kalau stadion itu penuh muter. Nah, kalau dihubungkan dengan kejadian itu memang waktu saya masih junior, masih nonton Persija juga ada miss sama dengan yang lama, yang di atas kita, senior kita. Makanya itu padahal sudah berapa tahun, kalau kurang lebih 4 tahun kok masih diingat dendamnya ke kita. Ya udah, itu namanya sepak bola lah, gak masalah. Setelah bertahun-tahun terus kita ketemu lagi sama Persija. Nah, itu masih ada lah ya, seperti padahal itu. sebenarnya pemain-pemainnya juga pun wonten kan ya. Iya, ada kan sebenarnya di saat itu. Sudah banyak. Ya masih ada seperti Mas Hadi Kuswanto, Surani. Oh nggih, Surani. Nah, itu masih ada. Masih. Sama Mas Hudi, ada beberapa kipernya Yuli itu memang yang baru-baru kan seperti saya, yang lain kan nggak tahu. Nggak tahu kondisinya. Kalau saya memang tahu kejadian waktu yang itu, dulu. Karena kan nonton waktu itu ikut nonton seperti itu. Akhirnya kondisinya mungkin juga hampir sama dengan yang iya, dulu. Hampir sama. Cuma kan kalau saya itu tadi ditonton orang banyak pertama kali sebagai karir saya ditonton 30.000 penonton, nggak ada penonton dari Kediri sedikit satu bis, akhirnya dipulangkan. Setelah itu Persikabo Bogor. Ya betul. Dengan Bogor itu kita memang sudah ya kita harapan memang kita punya pandangan lolos Mas, ya. Tapi ternyata kenyataan enggak bisa. Kita pun berangkat dari hotel ke stadion waktu itu bukan pakai bis. Pakai apa itu? Kita diangkut dengan mobilnya tentara. Oh gitu. Iya. Mobil bekang gitu. Ya, yang besar itu. Nah, wah kita itu main bola atau perang. Seperti itu cerita cerita saya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Waktu kita pun mau berangkat itu pun ada kejadian dari supporter itu entah melempar atau apa, tapi mengenai busnya truknya tentara waktu itu, tapi akhirnya ya sempat keamanan, nggak ada yang cedera. Nah, di stadion pun ya namanya supporter semua mengarah ke Persikabo. Ya. Udah. Itu berarti supporter dari Jepara atau dari Bogor berarti Pak? Kelihatannya supporternya dari Jepara. Jepara berarti ya. Soalnya dua tim itu kemungkinan juga bisa lolos. Akhirnya kan yang poinnya lebih banyak malah Persikabo. Ya. Kita sama Persidafon yang tersingkir ya. Setelah itu kan 2001 musim 2001. Ya. 2001 itu yang mulai Bang J masuk ya. Bang J masuk. Jainal, ada Sulis Andri. Nah, itu pun pemainnya waktu itu hanya Sulis Andri Perseden gitu. Bukan. Oh, yang dari Batu. Oh, yang dari Batu. Nggih. Ya. Pak Soleh kan sebelumnya itu kan pegang Persema berarti nggih? Sebelum ke sini. Oh, enggak, ya tetap selama di sini itu 4 tahun. 4 tahun nih. Berturut-turut itu 4 tahun. Jadi mulai 97 itu setengah musim itu sampai 2001 nih. 2001. Sampai 2000 nggih. Makanya promosi setelah itu beliaunya ke Perseden. Nah, terus kita lanjut sama Andi Lala. Saat itu. Tahun yang benar-benar saya ketika kecil itu berkesan itu sebenarnya bukan ketika kita di divisi utama, tapi di divisi 1 ketika tahun itu 2000 itu kita itu kayak tim kampung yang kolektivitas permainannya itu sangat bagus, dengan materi pemain mungkin pas-pasan. Betul. Kalau kita melihat itu dari
Bang Yuli sampai jenengan kalih musikan itu sebenarnya juga kalau dilihat dari kita lihat beberapa grup nih nggih. Iya. Kita itu di grup tengah satu itu dulu sama Persegi Anyar pertama. Persegi PSIM Jakarta Selatan Ya, akhirnya sama Perserang. Perserang betul. Tuh saya itu masih kecil jadi anak gawang. Pak Yip kali Pak Tom itu. Oh ya. Menang yang agak banyak itu Jakarta Selatan 3-1. Ya betul. Itu superior ya kayak awal guys. Yakin nih. Ya, itu pun sempat dikerjain kita. Yang lawan Persija Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Itu yang cetak 2-1 tuh, Mas. 2-1 nih nggih. Ya. Itu yang cetak Agus Kun. Oh, Agus Kun nggih. Agus, nah, yang di Persik itu. Ya, akhirnya di Persik itu. Itu 2 gol itu seperti fotokopi. Sama gitu. Sama. Proses terjadinya. Itu kan ada Ferry Sandria. Oh iya. Nah, dari Jakarta Selatan. Itu masih Pak Soleh kan. Iya. 4-4-2 itu 4-4-2. kalau kita lihat komposisi anak-anak yang sekarang yang di musim ini itu gaya bermainnya itu kayak saya lihat itu kayak dulu man. Mudah-mudahan juga bisa dari awal build up serangan kanan kiri tengah itu sebenarnya hampir sama seperti kita yang dulu. Jadi kayak Roy Persedikap itu balik. Alhamdulillah. Jadi kayak kayak yang dulu saya lihat ini nggak ngomong tentang romantika masa lalu sih enggak ya cuma bagaimana kita mengingat dan saya mungkin dulu sebagai supporter itu melihat kondisi sekarang itu ya optimis itu ada ya. Gitu. Ya kalau saya tuh selalu walaupun sekarang yang muda-muda selalu optimis. Optimis siapapun hasilnya kan kita taunya akhir nanti. Nah, kalau nggak bisa kita tetap usaha. Itu dulu kita yang ditanamkan pada kita sama Pak Soleh kan seperti itu. 4-4-2 itu di saat di saat semua tim-tim bahkan tim-tim seperti Persebaya masih 3-5-2 itu. Iya, masih 3-5-2. Kita itu di saat itu Mas Pak Yuli ya. Depan center back itu sinten itu? Center backnya itu Hadi sama Hadi Kuswanto sama pemain asing satu itu. Kita kan hanya punya satu pemain asing, Bel yang kita bawa ke Bali juga nih nggih. Ya, betul, Bel. Tinggi itu. Kita kan waktu itu kan hanya punya satu pemain asing. Dari semua peserta hanya kita yang punya satu pemain asing. Itu pun pemain itu semua jumlahnya 18, Mas. Dari kita sampai lolos itu sampai lawan PSIS itu 18 pemain. 18 pemain. Itu ya perjalanannya ya keterbatasan ketambahan. Kita itu kalau keluar ini kan berarti nggak? Ya, ini. Jadi Bel ini Sulis Andri sampai ya. Malah pemain asing kita jarang main. Yang main Hati sama lokalnya kan itu semua. Seperti itu. Itu perjalanan kita yang berkesan memang. Ya buat saya secara pribadi itu memang bagus. Kita itu di saat itu kalah berarti 2 kali. 2 kali selama 1 musim. Ya, sama kali. Dan hanya di penyisian itu kan? Iya. Kan kita sampai lolos lawan PSIS hanya draw sebenarnya. Draw. Terus akhirnya kita sama PSIS promosi itu ya. Nah, itu kan yang membuat apa ya? Paling berat waktu itu kan hanya 2. Yang promosi. Yang promosi ya hanya kan 2. Bayangkan dari berapa tim di Indonesia waktu itu divisi 1. Ya, saya pikir waktu itu kita lolos ke 4 besar sudah selesai lah punya tiket ke divisi utama. Ternyata perubahan. Itu pun kita bermain di Senayan. Iya. Yang kita bermain di Senayan itu Persedikap, Persidikap, Perserang,
PSIM Persegi Jakarta Selatan. Bukan. Oh. Persikap Bandung. Oh, iya. Bandung sama PSIS. Itu lawan Persekaba, kita. Nggih, Persekaba. Nggih. Bandung. PSIS, Persedikap, Persekaba, Perserang. Nah, betul. Itu. Nah, itu di situ juga saat pertandingan terakhir kita main kedua waktu lawan apa? Lawan Semarang. Kita kan pertama draw. Iya, draw. Kedua menang 4-1 lawan Serang. Serang. Kita 4-1. pertama itu 2-2 kalau nggak salah. Karena waktu itu saya tidak ikut main. Waktu lawan Badung pertama itu kita 2-2. 2-2. Itu tapi saya tidak datang, tidak ikut. Nggih. Karena saya menikah. 2000 dari itu. Iya, di hari itu pertandingan perdana. Tapi yang lawan PSIS fotonya jenengan kok masih ada gitu? Ada, ya, saya datang main kedua. Saya menikah pagi. Pagi langsung berangkat. Wih. Langsung berangkat lawan Serang. Berarti Pak Salim nggak ikut itu yang kita draw? Ya, nggak ikut itu. Bandung ya? Badung. Itu sempat sama manajemen waktu itu Pak Sony Sandra pun minta diundur karena saya bilang sudah undangan sudah tersebar. Kan waktu itu nunggu jadwal 4 besarnya terlalu lama. Terlalu lama. Itu. Waktu itu terlalu lama, akhirnya undangan sudah tersebar. Terus ya udah enggak apa-apa. Akhirnya saya nyusul sendiri. Berarti nyusul itu ketika lawan Serang. Nah, lawan Serang kita menang 4-1, pembukaan cetak gol saya. Iya. Gitu. Nah, itu musikan 2. Lawan Serang. Yang diingat apa aja ya, Pak? Itu kan menang besar kita. Menang besar. Itu iya. Optimisme itu kan di pertandingan itu sebenarnya. Iya, karena mencari langkah yang selanjutnya itu lebih mudah lah. Iya. Lawan Serang itu dari berangkat, iya. Dari itu kan saya kondisinya seperti apa? Berangkat dari Surabaya itu Juanda itu ke Soekarno-Hatta itu ya sampai tidak ada punya pikiran. Pokoknya intinya saya siap kalau dimainkan. Waktu itu nggak ada punya pikiran langsung di line up pertama. Oh ya, soalnya habis perjalanan. Nah, itu pun yang membuat terharu saya juga itu coach Solekan. Saya datang jam 11 Mas, sampai di Cibubur. Coach Solekan itu masih menunggu saya. Saat itu nggak? Saat itu. Baru pertama kali itu saya jam berapa gitu ya? Jam 11 siang. Jam 11 kita main sore sebenarnya. Sore, malam. Oh, malam ya. Malam. Tiba-tiba nunggu saya sampai turun dari taksi itu ditunggu saya di depan. Seperti kalau mes ini di depan. Depan penginapannya. Iya. Ditunggu disambut saya. Hanya satu kata beliaunya, siap. Saya bilang ya siap. Itu aja. Setelah itu beliaunya langsung pulang. Waktu itu kita persiapan itu pagi sore, Mas. Iya, kita sore masuk ke stadion. Itu persiapan itu sore. Tahu-tahu saya kok masuk line up, kaget saya juga. Ya udah, saya penting main bagus ya sudah. Nggak punya pikiran apa-apa. Nah, ya itu yang menjadi kesan saya, kesan beliau juga. Pernah di koran juga menulis tentang diri saya beliau. Oh ya, Pak Solekan. Ya itu menjadi kenang-kenangan buat saya. Tapi kalau di saat itu Pak Solekan kalau ada pemain yang masuk koran terus sombong dimarahi di saat itu. Ya. Ya memang ya seperti anak sama bapak kan ya. Kita ketemu semua pemain itu seperti anak sama bapak. Itu. Memang saya dari pelatih dulu mulai Pak Solekan, setelah itu Andi Lala, Hendrik Montalalu. Terakhir itu siapa itu nama ayahnya Nova? Iya. Sartono. Itu yang saya rasakan pelatih itu yang enak Pak Solekan. Memang kejam, keras itu. Ya, keras. Itu. Jadi saya dipegang 5 pelatih lah yang berbeda itu bisa merasakan
Saya ingat Pak Solekan itu kita jenengan mungkin akumulasi kartu. Ya. Jenengan ingat hujan deras di Canda Birawa. Penonton itu sudah di sentel band. Ya. Terus Surani itu cedera. Pak Solekan itu memberi instruksi. Ya. Itu dari atas band. Dari atas band itu di atasnya para penonton. Ya. Kondisi sepak bola kita saat itu. Ya. Jenengan ingat saat itu, jadi saya itu mungkin saat itu anak gawang, jenengan akumulasi atau gak masuk line up, saya nggak tahu. Saya lupa lawan mana gitu. Itu kalau ya memang akumulasi. Akumulasi itu. Akumulasi. Ya? Memang saya sering dapat kartu kuning. Parah nih udah. Mengingat zaman-zaman itu. Zaman itu kan masih apa ya? 23 tahun berarti ya? Dua pinten? Sampai saya 23. Lebih. Saat itu. Bandel ya. Kalau nggak berani memang ya, saya kan kecil orangnya. Gitu. Kecil kalau nggak berani ya kita kalah. Pokoknya Persidikap saat itu sing tukang tarungnya itu jenengan. Terus sudah Pak Hadi. Mungkin setelah itu kayak Jordi Kartiko sama Agus itulah divisi utama. Iya, udah divisi utama. Cuma kalau di saat itu memang kayak kita main itu ya main bola gitu ya. Mas Yuli, Pak Surani, Hadikus, Heri, depan itu ya mungkin agak nakal nggih. Bang Jai lah, lumayan lah. Suli Sandri itu, tapi jenengan sing bandel lah ya. Tapi yang PO Tumek program PO Tumek iso ndelok Mas Salim rokokan ning gone ngarep stadion. Itu ada satu cerita ini ya, waktu kita setelah tes PO Pak itu. Saya juga nggak tahu waktu tes kesehatan. Pak Solekan ya, Pak Solekan itu adanya kan, saya menerima dari tes kesehatan pun pemain bola kan ada. Itu 2 kali itu nggak tahu kok, ya darah saya itu nggak sama teman-teman. Tes darah atau tes kesehatannya? Screeningnya. Screeningnya. Diambil darahnya itu beda. Wah, ini jadi tes medis mana lah gue. Tes apa mana gimana sih? Dewa. Tes DNA coba. Itu nggak tahu, saya agak hitam. Oh gitu. Ya agak hitam, darah saya itu agak hitam, nggak bisa merah. Berarti lebih pekat. Ya. Nggak tahu, saya tahunya waktu itu aja. Waktu di RSUD waktu itu lah. Anak ini kok ya memang kelebihan saya itu di fisik. Di fisik itu lebih dominan, karena saya kecil harus punya fisik power. Sebelumnya memang punya dasar sudah juga, tinggal menambah. Saya tapi banyaknya menambah dari skill pengembangan gitu ya waktu dulu, seperti itu.